Selamat sore Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Samarinda, masih ada di Samarinda setelah melakukan proses pendampingan beberapa hari terhadap Gereja Batak Karo Protestan. Nah, saat ini saya sedang berada di Pastori GPIB Immanuel, Kota Samarinda, di mana GPIB Immanuel ini akan melakukan pemekaran yang rencananya akan mekar di daerah Kelurahan Blok Bahu ya, Kecamatan Sungai Kunjang. Jadi ada lahan di sana yang sudah dimiliki oleh pihak gereja GPIB dan rencananya akan dibangun gereja tempat ibadah di sana. Tetapi ya seperti biasa sebagaimana GBKP dan juga di banyak tempat kita kelihatannya masih sering kali mengalami kesulitan di dalam pengurusan IMB gereja. Nah, sahabat Indonesia, saya tidak akan panjang lebar, nanti kita akan minta pengurus gereja atau panitia yang akan menceritakan kronologi dari persoalan atau tantangan yang mereka hadapi sehingga paling tidak menjadi pokok doa bagi kita. Nah, saat ini saya sedang berada di Pastori. Saya bersama ada dengan Pak Pendeta ya. Pak Pendeta siapa Pak Pendeta? Pendeta Ian Takasili, Iya, Pak Ketua Pendeta, Majelis Jemaat GPB Immanuel Samarinda. Iya, kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Pendeta. Lalu kemudian bersama kami juga ada ibu-ibu yang setia selalu bersemangat mendampingi gereja-gereja di Kalimantan Timur. Ini Ibu Pendeta, Ketua PGI Wilayah Kalimantan Timur. Silakan Bu. Pendeta Analita Migang. Iya, luar biasa. Nah, ini ada Pak siapa nih panitia, sekretaris panitia? Sorli Huta Barat. Pak Sorli Huta Barat. Lalu ada Ibu Ibu Dr. Sonya. Nah, Ibu Dr. Sonya ini sudah jemaat lama ya, bahkan pengurus gereja. Nah, siapa yang akan menceritakan ini? Majelis Ibu Sonya atau panitia nih? Majelis. Nah, majelis. Oke, baik. Mohon maaf Bu Sonya. Silakan Bu Sonya bisa cerita tentang keberadaan GPIB di sini, lalu kemudian rencana pemekaran di daerah tadi, lalu bagaimana hambatan-hambatan dialami. Oke. Silakan Bu Sonya. Baik, luar biasa Pak Wati dalam memperjuangkan di Kota Samarinda ini, apalagi ke depan katanya kita sudah mau jadi ibu kota provinsi. Oh iya, betul. Tapi yang jadi ibu kota provinsi, ibu kota negara. Ibu kota negara. Nah, yang jadi masalah kita banyak hambatan yang terjadi. Nah, teristimewa di GPIB Immanuel yang dalam hal ini karena akan diadakan pemekaran, tapi bukan akan, sudah lama kami membuat rencana pemekarannya. Sudah berapa lama? Bapak Ibu tahu, sudah 18 tahun. Wow. Luar biasa ya. Tapi ternyata kita masih mengalami hambatan-hambatan yang terjadi. Oleh sebab itu, kami sebagai majelis, saya sebagai majelis jemaat yang ada di GPIB mau mengharapkan bahwa kendala-kendala itu tidak akan terjadi. Kalau memang aturan-aturan yang dipakai oleh pemerintah kami akan lakukan. Nah, oleh sebab itu pada dasarnya kendala yang pertama kami sulit mendapatkan tanda tangan dari RT. Mulai dari RT. Padahal persyaratan Padahal sudah terpenuhi. persyaratan pada waktu itu belum ada aturan-aturan yang belum ada PBM ya. Sebelum 2006 ini ya Bu ya. Sudah kami lakukan. Ternyata itulah yang terjadi sampai sekarang. Berikut. Kelurahan ini sudah gonta-ganti, mulai RT sudah diganti, lurahnya sudah diganti, sama aja. Tidak terjadi perubahan-perubahan yang ada, sehingga kami sangat-sangat kesulitan. Kadang-kadang kami sudah mau merasa masa bodoh karena bayangkan 18 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dengar mungkin curhatan kami dari majelis GPIB Immanuel Samarinda. Oleh sebab itu kami mengharapkan sekali para pimpinan yang di atas untuk kerjasama dengan kami. Teristimewa
Pak Wati sebagai ketua KNC yang ada di Indonesia. Marilah kita bersama-sama dalam kebersamaan sebagai pelayan yang ada di gereja kita masing-masing. Tapi ternyata saya tahu Pak Wati pasti bisa untuk melakukan solusi yang terbaik. Amin. Kita tunggu asupan-asupan apa lagi yang akan diberikan oleh pemerintah sehingga kami bisa menjalankan lagi itu. Agar supaya ada pepatah bilang, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Itulah yang kami minta kepada pimpinan yang saya banggakan, Bapak Wati yang ada di Kalimantan Timur ini, khususnya di Kota Samarinda, jauh-jauh dari Bandung untuk datang ke sini. Terima kasih. Ya, Ibu Dr. Sonia, Ibu Majelis, video Ibu ini kan ditonton oleh banyak juga orang, khususnya juga orang-orang Kristen. Apa harapan Ibu minta didoakan mungkin, atau kemudian juga akan ditonton oleh Pak Dirjen Bimas Kristen, karena selalu saya kirim ke beliau, Profesor Thomas Venturi. Apa harapan Ibu buat Pak Dirjen, juga tentu dengan stafnya yang ada selaku pembimas di sini ya, Pak Joni. Lalu kemudian harapan Ibu terhadap pemerintah daerah. Jadi harapan terhadap umat Kristen yang menonton, harapan terhadap Pak Dirjen Bimas Kristen dan stafnya yang ada di Kalimantan Timur, dan juga harapan terhadap pemerintah daerah apa, Bu? Oke, harapan kami sebagai mewakili jemaat yang ada di GPIB Immanuel Samarinda agar senantiasa pemerintah melihat dengan keberadaan kami, karena memang sudah lama yang kami idam-idamkan, agar supaya memberikan yang solusi yang terbaik, memberikan jalan keluaran yang baik, agar senantiasa mungkin saja dengan adanya dalam waktu dekat ini kita dikatakan jadi ibu kota di Kota Samarinda ini, memberikan kemudahan-kemudahan sehingga apapun persoalan yang ada di dalam memperjuangkan untuk mendirikan gereja yang ada di GPIB, khususnya di Kelurahan Sungai Kunjang ini, dengan adanya pemekaran kita sebagai warga GPIB Immanuel Samarinda, agar supaya ini bisa secepatnya terlaksana. Oleh sebab itu, harapan saya FKOB, saya tahu FKOB di sini luar biasa. Malahan FKOB sudah turun ke lapang. Tapi ternyata mungkin saja ya, untuk ke depan mungkin FKOB dengan pemerintah yang ada, khususnya Pak Bimas Kristen, Irjen Bimas Kristen yang ada di pusat sana, tolonglah Pak, agar supaya memberikan yang terbaik bagi kami. Karena jujur aja tadi saya sudah katakan, Pak, sudah 18 tahun kami mengharapkan itu, agar supaya tidak diputer-puter lagi. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Sonia, Majelis GPIB Immanuel Kota Samarinda. Sobat Indonesia, itulah cerita curhat dari ada tambahan dari Sekretaris Panitia? Sama aja. Nah, Sobat Indonesia, itulah sedikit curhat penjelasan cerita dari Ibu Dr. Sonia selaku Majelis GPIB Immanuel di Kota Samarinda. Ya, tadi cerita dari anaknya masih kecil, sudah 18 tahun sekarang